Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ini baru pertemuan kita pertama kali ya. Jadi di sini Mbak akan memperkenalkan diri. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi Mbak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan Mbak Wahyu Fitriana, Mbak dari semester 5, Mbak baru magang pertama kalinya PFPL. Mbak dari UINVAS Bengkulu. Di sini Mbak sedikit menceritakan mengapa Mbak tertarik dengan BK. Karena Mbak merasa Mbak suka mendengarkan cerita orang. Jadi Mbak ingin menjadi seorang konselor untuk klien Mbak nantinya. Baik, di sini Mbak akan membahas sedikit materi tentang tips bagaimana sih untuk remaja masa kini bahagia. Baik, di sini akan Mbak membahas tentang poin itu. Yang pertama, tips pertamanya yaitu jangan overthinking berlebihan. Nah, di sini Mbak mau bertanya, kalian tahu nggak sih pengertian apa yang dimaksud dengan overthinking? Nah, ya benar. Overthinking adalah kondisi di mana seseorang terus-menerus memikirkan suatu masalah atau situasi tanpa menemukan solusi yang jelas. Karena kebanyakan remaja masa kini itu banyakkan yang namanya overthinking. Baik overthinking masalah apapun itu, apalagi banyakkan remaja ini masa-masanya tertarik dengan lawan jenis. Jadi kadang overthinking ini bukan masalah ini, banyak sekali yang overthinking masuk. Kalau masa remaja ini overthinking bisa tentang masalah percintaan mungkin ya. Baik, di sini ada poin utamanya yaitu terlalu banyak berpikir dapat membuat kita takut menjalani hidup. Nah, ketika kita terus berpikir yang berlebihan, kita cenderung membesar-besarkan kemungkinan negatif dan meremehkan hal-hal yang belum terjadi ke depannya. Kita merasa overthinking berlebihan ini bisa menyebabkan kita kecemasan berlebihan. Kita merasa tidak nyaman karena overthinkingan ini. Jadi pikiran yang berlebihan seringkali menimbulkan rasa kita takut akan kegagalan menjalani hidup, takut namanya penolakan. Habis itu kita takut dengan situasi yang tidak terduga itu. Jadi ketakutan ini bisa loh teman-teman menghalangi kita untuk melangkah ke hal-hal yang langkah-langkah hal positif dalam hidup. Bisa seperti mencoba hal baru, berbicara di depan umum, atau mengejar impian. Karena ketakutan ini kita merasa sulit kadang untuk menjalani namanya kehidupan. Karena overthinking ini kita merasa juga kan karena kegagalan, penolakan, dan itu. Habis itu poin keduanya kita membahas fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Daripada kita memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita lebih baik loh teman-teman fokus pada hal yang bisa kita ubah, kita atur. Ini akan membuat kita merasa lebih tenang, lebih efektif, lebih bahagia dalam menghadapi tantangan. Sehingga kita bisa menghadapi hidup dengan lebih bahagia, lebih bagus, lebih tenang, lebih positif tentunya. Nah, contohnya kita kita jangan terlalu berpikirkan tugas yang belum dikerjakan. Contohnya ya. Di situ tips keduanya yaitu tidak berlebihan dalam sebuah harapan. Kita tidak boleh berlebihan.
dalam sebuah harapan karena akan memunculkan poin utamanya, yaitu kekecewaan seringkali berasal dari harapan yang terlalu tinggi. Jadi kecewaan ini kadang karena kita berlebihan dalam sebuah harapan yang terlalu tinggi atau tidak realitas terhadap sesuatu atau seseorang. Misalnya kita berharap bahwa orang itu mengerti dengan kemauan kita, dengan apa yang kita harapkan, tetapi orang lain tidak bisa mengerti apa yang kita harapkan tersebut. Maka kita tidak boleh yang namanya berlebihan dengan sebuah harapan. Oke teman-teman, baik, habis itu kita karena kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita merasa kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Rasa kecewa itu ada dalam diri kita, jadi ngerasa kecewa banget gitu karena harapan kita itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Di situ keduanya penting untuk memahami batasan dan realitas. Oleh karena itu, teman-teman boleh memahami batas dan realitas karena itu sangat penting buat kita. Mengapa? Dengan menyadari bahwa tidak semua hal yang kita bisa kendalikan atau prediksi, kita akan lebih siap untuk menerima hasil apapun yang terjadi nanti. Kita berarti memiliki harapan yang realitas itu berarti menyesuaikan dengan keinginan kita, dengan kemampuan kita, serta kondisi yang ada dalam hidup kita tentunya. Nah, ada kutipan dari filosofi teras oleh Henry Manapiring di sini tentang dalam bahasa Inggrisnya, some things are up to use, some things are not up to use. Makna ini mengandung bahwa hidup akan lebih damai loh teman-teman jika kita berfokus pada hal-hal yang penting, hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti usaha kita, sikap, cara berpikir kita tentunya teman-teman. Sedangkan untuk hal-hal yang berada di luar kendali kita seperti tindakan orang lain, cuaca, atau hasil akhir dari sebuah usaha, kita sebaiknya belajar untuk memahami, menerima apa adanya yang ada dalam diri kita. Ketika kita bisa membedakan antara yang dapat kita kendalikan atau yang tidak bisa kita kendalikan, maka kekecewaan yang dalam diri kita itu akan berkurang tentunya, dan kita bisa lebih bijak menghadapi hidup, menghadapi realitas hidup yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi apabila kita sudah menyadari itu, mana yang bisa kita kendalikan dan kita tidak kendalikan, maka kita merasa sedikit berkuranglah rasa kekecewaan itu dalam diri kita. Nah, kita bisa loh contohnya tetapkan tujuan yang realitas, belajar untuk menerima hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Dengan ini kita merasa loh bisa dengan ini tidak kecewa dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tips yang ketiganya itu melakukan sesuatu yang membuat diri kita bahagia. Apa sih bahagia menurut teman-teman? Apa? Coba. Ya, benar. Bahagia itu sangat penting loh teman-teman. Bahagia itu ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, yang sebenarnya dekat dengan kita sendiri, dekat dengan keseharian kita. Kebahagiaan itu tidak selalu berasal dari pencapaian tinggi loh teman-teman, pencapaian besar atau kepemilikan materi yang mahal. Kadang hal-hal yang kecil bisa memberikan kita kebahagiaan, rasa puas, bahagia yang mendalam.
Ada loh teman-teman, cara kita menemukan atau kebahagiaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu lakukan hobi, bantu orang lain, dan nikmati waktu keluarga. Di sini melakukan hobi, pasti teman-teman punya hobi kan masing-masing, dari hobi melukis, hobi menggambar, hobi memasak. Mungkin dari teman-teman di sini ada mungkin yang memiliki hobi tersebut. Nah, ada. Jadi dengan hobi ini kita bisa menikmati kegiatan kita tanpa tekanan atau tuntutan. Saat kita melakukan hal-hal yang kita sukai, seperti hobi kita memasak atau sebagainya, itu kita bisa merasa rileks, menikmati hidup. Rileks menikmati hidup. Nah, jadi dengan ini kita merasa rileks, menikmati momen. Hobi yang bisa menjadi cara kita mengekspresikan diri, menenangkan pikiran, dan memberikan kita rasa yang baik, memberikan kita energi yang positif. Habis itu poinnya selanjutnya itu cintai diri dan percaya diri, tumbuh dari kebahagiaan. Jadi cintai diri kalian, yaitu karena kita rasa sederhana ini bisa membantu kita untuk ke tahap yang lebih baik, menumbuhkan rasa cinta dan percaya diri. Ketika kita bisa untuk bahagia, kita bisa lebih menumbuhkan cinta diri dan percaya diri, kita bahagia, kita bisa mampu menerima sendiri apa yang ada dalam diri kita, apa adanya, menghargai diri kita, bisa lebih percaya dengan kemampuan kita. Cintai diri dan percaya diri bukanlah sesuatu yang instan, keduanya tumbuh seiring dengan kebiasaan kita, teman-teman. Bahagia menghargai hal-hal kecil yang membawa kita dalam sebuah kebahagiaan. Di situ, nah contohnya, buatlah daftar kegiatan yang membuat bahagia. Sisihkan waktu setiap minggu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tersebut. Misalnya sisihkan waktu yang mana yang baik buat kita. Yang tips selanjutnya itu yang keempat, yaitu bersyukur. Mengapa? Yang pertama, renungkanlah pengalaman baik buruk lalu syukuri semuanya. Jadi menghargai pengalaman baik dan buruk. Pengalaman baik memberikan kita kenangan yang indah, bahagia, sedangkan pengalaman buruk mungkin membuat kita menderita atau kecewa. Namun pengalaman buruk ini bisa teman-teman menjadikan kita untuk mengajarkan kita kesabaran, tentunya ketabahan atau kedewasaan dalam diri kita. Saat kita merenungkan keduanya, kita melihat bahwa setiap pengalaman membentukkan karakter dan pandangan hidup kita, menjadikan kita lebih kuat, lebih memahami diri sendiri, pastinya lebih kuat. Habis itu, bersyukur dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti menghargai hari ini. Bersyukur bersyukur tuh dengan cara yang sederhana loh teman-teman. Misalnya itu menghargai hari ini, contohnya menikmati udara yang segar, mengakui keberhasilan kecil, atau menyadari bahwa kita kesulitan, jadi bahwa kita memiliki orang-orang yang sayang sama kita, orang-orang yang mendukung, yang mensupport apapun yang kita lakukan. Selagi itu baik, pasti kita mendapatkan dukungan dari orang-orang. Bersyukur bukan berarti mengabaikan kesulitan, teman-teman, melainkan sisi positif dan pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap momen, baik yang menyenangkan maupun penuh tantangan. Bersyukur atas kelebihan kita, kekurangan kita yang dikasih
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur karena adanya pengalaman baik atau buruk. Bersyukur karena kalian sudah loh teman-teman, sudah kuat menjalani harimu, sudah sampai di titik ini, sudah banyak sekali kalian bersyukur. Jangan lupa bersyukur loh teman-teman untuk hari ini, untuk hari yang lalu. Kita harus bersyukur tentunya. Setelah itu, nah, habis tips dari bahagia di remaja masa kini. Nah, selanjutnya ini kesimpulan. Untuk hidup bahagia, remaja perlu menghindari overthinking, tidak berlebihan dalam harapan, melakukan hal-hal yang membawa kebahagiaan, dan selalu bersyukur teman-teman. Dengan sikap ini, mereka akan lebih mampu menikmati hidup dan merasa percaya diri. Bahagia itu kita yang ciptakan loh teman-teman, bukan orang lain yang menciptakan bahagia. Karena bahagia itu penting buat kita. Bahagia kita perlu loh teman-teman, masa kita nggak bahagia? Bahagia itu sangat penting. Nah, dengan tips remaja ini, semoga bisa ya teman-teman untuk bahagia, tips bahagia di masa remaja untuk masa kini. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, bahagia, Mbak mau kasih tahu, bahagia itu dimulai dari pikiran, dari hati, dan dari tindakan. Bahagia itu kita yang menciptakan teman-teman, bukan orang lain. Jadi ini sedikit materi tips dari Mbak hari ini. Semoga kalian apa yang Mbak paparkan materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Semoga bisa kalian untuk memakai tips ini. Semoga apa yang Mbak sampaikan ini bermanfaat tentunya buat kalian semua. Apabila Mbak ada salah dalam pemaparan materi, karena Mbak juga baru belajar, jadi kalau ada salah atau mungkin kalian bisa mau curhat ke Mbak, atau mungkin kalian ada masalah, boleh nanti ketemu Ibu Mbak ke ruang BK ya. Ada teman mungkin ada yang itu mau belum jelas, ini boleh nanti ya hubungi Mbak. Baik, di sini Mbak akhiri dari pemaparan materi pagi hari ini. Apabila Mbak ada kata salah, Mbak mohon maaf pada kalian semua. Dan itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.